Kehadiran Jinwoo membuat semua media dan publik tertuju padanya. Saat penyerangan Pulau Jeju, masyarakat berkesempatan melihat Jinwoo beraksi untuk pertama kalinya sejak ia menjadi rank S. Bisa dikatakan bahwa Pulau Jeju adalah debut pertamanya di muka umum. Karena seluruh negeri berinvestasi untuk keberhasilan penyerangan, orang-orang tidak dapat berhenti membicarakan itu. Jinwoo adalah topik utama dari pembicaraan mereka. Meskipun aksinya dipuji banyak orang, ia tetap banyak mendapatkan kritikan. Orang-orang percaya kalau ia bergabung dari awal, korban jiwa dapat diminimalisir. Banyak yang menyuarakan dukungannya terhadap Jinwoo, tapi tidak sedikit juga yang membenci dirinya. Tidak dapat disangkal kalau ada korban jiwa dalam kejadian itu. Saat Jinwoo akan berjalan keluar, ia berpapasan dengan Pak Baek. Pak Baek berkata, ia percaya kalau seorang pahlawan tidak dapat menghentikan perang sendirian. Tetapi setelah kejadian itu, ia mulai berpikir kalau dirinya mungkin salah. Pak Baek juga menambahkan agar Jinwoo menegakkan dagunya, karena dirinya lah yang membuat tragedi ini berakhir. Sambil meneteskan air mata, Pak Baek berterima kasih kepada Jinwoo. Saat Jinwoo menoleh, ia bertatap mata dengan Hunter Cha. Tapi Hunter Cha malah memalingkan wajahnya dan membuat Jinwoo kebingungan. Ada total 4.801 hunter yang berpartisipasi dalam penyerangan kelima di Pulau Jeju, dan 727 warga sipil yang terbangkitkan dipanggil untuk bersiaga. Dengan korban jiwa 64 hunter dan 32 warga sipil. Dengan demikian penyerangan Pulau Jeju sudah selesai. Jinwoo mengutarakan niatnya kepada Pak Go untuk membuat guildnya sendiri. Pak Go mengatakan, kalau Hunter Rank S tidak membutuhkan lisensi untuk menjadi ketua guild. Jinwoo hanya perlu menelpon saja ke asosiasi Hunter. Mendengar hal itu, Jinwoo merasa menjadi Hunter Rank S ada kelebihan tersendiri. Kemudian Pak Go bertanya, apakah dirinya memasang semacam pelindung atau sihir di Pulau Jeju. Jinwoo merasa kebingungan mendengar hal itu. Pak Go menjelaskan bahwa prajurit dan hunter dikirim ke Pulau Jeju untuk membersihkan mayat-mayat semut dan mengumpulkan kristal mana, tapi mereka semua berakhir dengan kehilangan kesadaran. Di antara hunter tersebut adalah hunter tingkat A dan B dan anggota dari Guild The Knights. Jadi Pak Go bertanya-tanya apakah Jinwoo merapal sihir dan melupakan hal tersebut. Jinwoo mengatakan ia tidak melakukan hal itu. Jinwoo pun menanyakan apa yang dikatakan oleh para hunter dan prajurit. Pak Go menjawab kalau mereka semua tidak dapat mengingat apa yang terjadi setelah kehilangan kesadaran. Pak Go mengatakan, sejujurnya ia tidak punya cara untuk mengetahui mereka terkena sihir atau tidak. Jinwoo berpikir apakah mungkin itu jebakan yang dibuat oleh para semut. Akhirnya Pak Go pamit untuk menemui tamunya yang lain dan mereka berpisah. Saat Jinwoo hendak masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba ia dipanggil oleh seseorang. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Adam White, seorang staf senior dari Asosiasi Hunter Amerika. Kemudian orang itu memberikan kartu namanya dan berkata bahwa ia meminta maaf karena muncul seperti ini, karena Jinwoo orang yang sangat susah untuk dicari. Ia juga memberitahu kalau ia pernah mampir ke kantornya. Jinwoo baru teringat kalau orang itu yang dibicarakan oleh Jinwoo. Adam mengatakan kalau ia ingin membagi beberapa informasi kepada Jinwoo. Bahkan tidak ada satu negara atau institusi di dunia ini yang dapat memberikan informasi yang akan dibagikan kepadanya. Ia juga mengatakan kalau penyerangan di Pulau Jeju meninggalkan impresi yang sangat baik bagi ketua asosiasi mereka. Dan ketua asosiasi berharap dapat bertemu langsung dengan Jinwoo. Jinwoo mengatakan ia tidak tahu kalau informasi yang akan diberikan kepadanya benar atau tidak, dan akan menelpon setelah memikirkannya dahulu. Adam yang melihat Jinwoo yang tidak tertarik dan akan pergi, ia mengatakan kalau mereka mempunyai seseorang yang dapat meningkatkan kekuatan dan skill seorang hunter. Akhirnya Jinwoo pun ikut bersama Adam, dan sampai di suatu tempat. Jinwoo diperkenalkan dengan seseorang yang bernama Michael Connor. Ia adalah seorang direktur di Asosiasi Hunter Amerika. Saat mereka duduk,
Michael langsung menyodorkan surat imigrasi kepada Jinwoo. Michael memberitahu kalau biasanya prosesnya akan memakan waktu 1 atau 2 tahun. Tapi kali ini mereka akan memberikan pengecualian untuk Jinwoo. Hanya dalam 1 detik, Jinwoo akan menjadi warga negara Amerika Serikat bila ia mau. Jinwoo mengatakan bahwa ia ke sini karena Adam memberitahu dirinya kalau ada informasi yang akan dibagikan kepadanya. Apa mungkin untuk meningkatkan kemampuan seorang hunter? Sambil tersenyum, Michael mengatakan kalau seseorang dengan kemampuan itu ada bersama dengan mereka sekarang. Dan Michael memberitahu anak buahnya agar memanggil Nyonya Selner agar masuk ke dalam. Michael mengatakan bahwa satu-satunya di dunia yang dapat menaikkan kemampuan seseorang ada di sini. Dan ia memperkenalkan Norma Selner kepada Jinwoo. Jinwoo dapat merasakan kalau Selner adalah orang yang unik dan berbeda. Michael meminta kepada Selner untuk menjelaskan cara kerja kekuatannya. Selner mengatakan kalau Jinwoo pasti ragu-ragu dan tidak percaya tentang ini, dan kebanyakan orang juga seperti itu. Selner menegaskan kalau Jinwoo sudah merasakan kekuatannya, pasti akan memohon untuk diberikan lagi. Setiap yang terbangkitkan mempunyai batasan untuk kekuatan mereka, dan tidak ada satupun yang bisa melewati itu. Setiap yang terbangkitkan, ranknya akan tetap selamanya, kecuali mereka mendapatkan kebangkitan yang kedua. Ini adalah fakta umum yang diketahui semua hunter. Jinwoo bertanya kepada Selner, apakah dirinya dapat merubah itu? Selner menjawab iya, dirinya mempunyai kekuatan untuk membantu yang terbangkitkan menembus batasan potensi mereka. Dengan melalui 3 tahapan, ia dapat mengangkat batasan mereka. Selner tidak yakin menamakan apa kekuatan itu, tapi ia dapat memaksakan kebangkitan itu. Atau mungkin ia hanya menarik keluar potensi yang ada dari seseorang. Michael membenarkan hal itu dan berkata, kalau Selner membutuhkan waktu istirahat yang panjang setelah menggunakan kekuatannya. Jadi dalam setahun hanya 3 atau 4 orang saja yang bisa menerima bantuannya. Jinwoo bertanya-tanya dalam hatinya, apakah dirinya termasuk dari 3 atau 4 orang itu? Bila yang dikatakan Selner benar, ia mempunyai kemampuan yang luar biasa. Dan Jinwoo bertanya kepada Selner, seberapa efektif proses itu sebenarnya? Selner menjawab, kalau setiap orang akan berbeda-beda hasilnya. Tapi setelah melewati 3 tahap proses tersebut, seseorang akan mendapatkan peningkatan sebesar 20 atau 30% dari kekuatannya. Mendengar itu, Jinwoo akhirnya mengerti kalau Hwang Dongso memutuskan untuk pindah ke Amerika walaupun menerima banyak hujatan dari publik. Siapa juga yang akan menolak tawaran itu? Hunter manapun akan mengambil kesempatan seperti ini. Michael menjelaskan, kalau Selner berada dalam penjagaan mereka, mereka memastikan keselamatannya dan juga memberi gaji yang sangat besar. Sebagai balasannya, Selner menaikkan kemampuan Hunter yang ditunjuk oleh mereka. Michael juga mengatakan, kalau kemampuan Selner akan diberikan kepada Jinwoo sebagai hadiah. Mendengar itu, Jinwoo mempertanyakan kenapa itu hadiah dan bukan tawaran untuk pindah ke Amerika. Michael mengatakan, ketika Jinwoo menjadi hunter Amerika, ia akan menjadi prioritas utama mereka dan menerima banyak keuntungan. Sebagai tambahan, mereka akan mengatur pertemuan dengan guild yang dipilih Jinwoo dan membantu dirinya untuk mendapatkan kontrak yang terbaik. Selner mengatakan kalau Jinwoo tidak perlu memutuskan dengan segera, mereka akan mempermudah segalanya untuk hal ini. Seperti yang sudah dikatakan, ini adalah hadiah. Michael menanyakan kepada Jinwoo atas izin untuk menaikkan kemampuannya dan mengatakan kalau ini sebagai hadiah gratis tanpa balasan apapun. Mendengar itu, Jinwoo teringat akan perkataan Selner sebelumnya yang akan membuat ia meminta lagi setelah merasakan kekuatannya. Sepertinya Selner percaya diri kalau dirinya akan puas dengan hasilnya. Saat mereka memulai tahap pertama, Michael merasa Jinwoo sudah memakan umpannya. Ia merasa Jinwoo sudah menahan dirinya selama ini, tapi ketika tahap pertama selesai, Michael yakin kalau Jinwoo yang akan mencoba terus berhubungan dengan mereka. Bila Jinwoo tidak sabaran,
mungkin ia akan langsung menandatangani imigrasinya sekarang. Goto Ryuji sudah cukup kuat untuk menjadi hunter tingkat nasional, tapi Jinwoo berhasil mencapai sesuatu yang ia tidak dapat capai. Michael penasaran akan potensi penuh yang bisa dicapai Jinwoo. Saat Selner memasuki ke dalam Jinwoo, ia melihat kegelapan memenuhi segalanya. Saat Selner melihat-lihat sekelilingnya, ia menemukan seseorang dalam kegelapan itu, dan tiba-tiba orang itu menatap balik ke arah Selner. Melihat itu, Selner menjadi ketakutan dan berteriak. Para penjaga bereaksi dengan menodongkan pistol kepada Jinwoo, dan Michael berusaha menghentikan para penjaga itu. Sambil menundukkan kepala, Michael meminta maaf kepada Jinwoo atas situasi ini. Jinwoo tampak kebingungan dengan apa yang terjadi. Lalu Michael mendekati salah satu penjaga dan berkata, bila mereka melakukan hal yang seperti ini kepada Thomas Andre atau Liu Jigang, mereka semua sudah pasti mati saat ini. Saat Michael mengecek keadaan Selner, ia seperti orang sakit yang gemetaran dan berkeringat. Lalu Michael mengatakan kepada Jinwoo, kalau Selner tampak tidak enak badan karena pengaruh cuaca. Ia menyarankan agar mengatur kembali jadwal mereka di lain waktu. Dan ia meminta Adam agar mengantarkan Jinwoo kembali pulang. Saat Jinwoo sudah keluar, Michael menanyakan Selner apa yang terjadi. Selner mengatakan, kalau orang itu adalah raja yang sangat kuat. Michael menanyakan apa ia sekuat hunter tingkat nasional. Selner menjawab, kalau ia tidak tahu, karena ia belum pernah merasakan hal yang seperti itu. Yang pasti dia adalah raja yang tidak biasa. Selner menceritakan, ketika ia melihat ke arahnya, orang itu menatap balik kepadanya. Tapi bukan Jinwoo yang ia maksud. Orang itu yang menatap balik kepadanya dikelilingi oleh kegelapan yang tidak berujung. Dan di luar itu semua, Jinwoo tidak memiliki batasan dalam kekuatannya. Di kantor asosiasi, tampak Pak Go sangat terpukul memikirkan kematian Min Byung-gu. Meskipun Byung-gu sudah pensiun dan tidak dipanggil sebagai hunter lagi, tapi pengorbanannya sangat mulia. Akan ada banyak rintangan ke depannya, dan ketika itu terjadi, mungkin tidak akan berakhir hanya dengan satu pengorbanan saja. Tiba-tiba HP Pak Goh berdering, dan ia menerima kabar bahwa ada gate tingkat B muncul di tengah jalan. Pak Goh berencana menghubungi guild besar untuk menangani gate tersebut. Tapi saat mendengar lokasinya, Pak Goh baru sadar kalau kantor guild Jinwoo ada di area tersebut. Jinwoo merasa ada sesuatu yang dilihat oleh Selner, tapi ia tidak tahu apa yang dilihatnya. Dari matanya, Jinwoo merasa Selner melihat sesuatu yang menakutkan. Ia merasa kalau mereka tidak akan bertemu lagi karena hal itu. Sambil memikirkan hal itu, Jinwoo baru sadar ia terjebak dalam kemacetan. Tiba-tiba HP Jinwoo bergetar. Ternyata Pak Goh yang menelpon dirinya. Ternyata kemacetan itu disebabkan gate yang terbuka di tengah jalan, dan Pak Goh meminta Jinwoo untuk menangani hal itu. Saat Jinwoo menanyakan apa perlu izin untuknya, Pak Goh mengatakan akan mengurus hal itu. Saat Jinwoo sampai di lokasi gate tersebut, tampak seorang pegawai asosiasi memberhentikan dirinya. Meskipun pegawai itu mengetahui siapa Jinwoo, ia tetap bersikeras melarang Jinwoo untuk masuk ke dalam gate tanpa izin. Akhirnya Jinwoo menelpon Pak Goh, ia merasa tidak ada jalan lain. Pegawai itu kebingungan akan siapa yang ada di balik telepon itu. Jinwoo mengatakan kalau orang itu tidak dapat diabaikan olehnya. Pegawai itu sampai tertunduk-tunduk mengetahui Pak Goh yang ditelepon oleh Jinwoo. Akhirnya Jinwoo pun masuk ke dalam gate, tapi pegawai itu menyumpahi agar Jinwoo terjatuh dan melukai kakinya. Tiba-tiba gate berubah warna menjadi red gate. Pegawai merasa tidak enak hati memikirkan ia sudah menyumpahi Jinwoo. Jinwoo merasa seperti sudah pernah mengalami hal seperti ini. Ia berpikir kalau gate-nya berubah menjadi red gate. Karena gate keluarnya sudah tertutup, Jinwoo berencana untuk memaksakan dirinya menyelesaikan dalam sehari saja. Jinwoo teringat akan perbincangan terakhir di mana ibunya mengatakan bahwa ibunya ingin Jinwoo melakukan apa yang diinginkan. Semenjak Jinwoo adalah rank S, akan banyak orang yang bisa ia selamatkan. Sama seperti ayah Jinwoo, yang sebelum menjadi hunter, pekerjaannya adalah seorang damkar.
Ibunya jatuh cinta melihat ayah Jinwoo menyelamatkan banyak orang. Tidak ada yang bisa ibunya lakukan semenjak Jinwoo adalah anak dari seorang yang suka menolong sesamanya. Dan ibunya berpesan agar Jinwoo jangan terlalu memaksakan dirinya sendiri. Jinwoo merasa ini bukan apa-apa baginya. Ia akan menyelesaikan hari itu juga. Seorang hunter dilahirkan untuk berburu. Monster bukanlah satu-satunya musuh dari seorang hunter. Seorang hunter harus terus berhati-hati agar mereka tidak menjadi yang diburu. Keadaan mereka dapat berubah sewaktu-waktu. Jadi setiap hunter tingkat atas harus lebih waspada dan tidak menurunkan penjagaan mereka. Biarpun ada 100 atau 1000 perburuan itu tidak akan pernah berakhir. Tapi ada satu orang yang tidak berniat untuk berhenti memburu. Sampai ketemu di arc selanjutnya. Di dalam dungeon di Amerika, terlihat seorang hunter ketakutan melihat Pak Tua Elves muncul di sana, dan Pak Tua sepertinya mencari pecahan cahaya yang terang. Lalu seseorang muncul dan mengatakan sesuatu tentang pulau di timur. Ternyata orang itu bernama Yogumund. Pak Tua menjelaskan kalau pulau kecil di timur adalah tempatnya sang Shadow Monarch, dan menanyakan kepada Yogumund apa ia akan pergi ke sana. Yogumund membenarkan hal itu dan mengatakan kalau para rulers akan melepaskan sesuatu di selatan pulau itu. Pak Tua mengkhawatirkan keberadaan Shadow Monarch di sana. Tapi Yogumund mengatakan, selama sang arsitek memenuhi kontraknya, semua akan baik-baik saja. Tapi yang terpenting, pecahan cahaya yang terang sudah dipastikan ada di sana, kata Yogumund. Pak Tua sangat bersyukur mendapatkan informasi seakurat itu dan mengajak Yogumund untuk bekerja sama dengannya. Tiba-tiba Pak Tua mengalihkan pandangannya dan melihat seseorang datang menghampiri mereka. Orang itu bertanya, apakah pulau di timur itu yang mereka maksud adalah Korea? Pak Tua menjawab, tidak ada yang bisa kau lakukan tentang itu, dan tidak ada waktu untuk meladeni dirinya. Saat Pak Tua akan menyusul Yogumund masuk ke dalam portal, tiba-tiba orang itu langsung menyerang Pak Tua. Pak Tua menahan serangan itu dengan sihir esnya, dan ledakan besar pun terjadi. Di dalam Red Gate, terlihat bos dari dungeon itu menanyakan kepada Jinwoo, apakah ia yang membunuh orang-orangnya. Dan mengejek Jinwoo, kalau dengan tubuh kecilnya bisa sampai sejauh ini, dan cukup terkesan karena Jinwoo dapat berbicara dalam bahasa mereka. Lalu bos itu memerintahkan semua pasukannya yang bersembunyi untuk keluar sekarang. Tapi ternyata, tidak ada satupun pasukannya yang keluar. Melihat itu, Jinwoo mengatakan kalau bos itu orang yang lucu, dan memanggil pasukan bayangannya untuk keluar. Sepertinya sudah tidak ada yang tersisa dari pasukan bos itu. Lalu ada sesuatu yang dilempar mengenai kepala bos itu, dan bos itu menangkap benda yang dilemparkan kepadanya. Saat bos membuka tangannya, ternyata itu kepala anak buahnya yang dilemparkan oleh Beru. Bos itu sangat marah sampai tak bisa berkata-kata. Lalu Jinwoo memerintahkan semua pasukannya untuk maju menyerang. Semua pasukan bayangan bergerak serempak mengikuti perintah Jinwoo. Pihak lawan pun bersiap menghadapi serangan tersebut. Pertempuran pun terjadi, dan sepertinya pasukan Jinwoo lebih unggul. Ada 2 monster yang lepas dari kepungan dan mengarah kepada Jinwoo. Tapi ada tank yang langsung menghajar kedua monster itu. Melihat pasukannya terbantai, bos itu akhirnya bergerak maju, tapi Beru dan Igris memutuskan tangan dan kaki bos itu. Akhirnya bos itu terjatuh karena serangan itu, tapi Tusk langsung mengeluarkan sihirnya dan menekan bos itu ke dalam tanah. Dengan perlahan Jinwoo mendekat kepada bos itu dan mengatakan bahwa bos itu akan menjawab semua pertanyaan. Akan lebih sedikit rasa sakit jika bos itu melakukan yang Jinwoo inginkan. Sampai bos itu meninggal, Jinwoo tetap tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan. Ia merasa kalau sistem ikut campur lagi dalam hal ini. Sambil membuka inventorinya, Jinwoo merasa cepat atau lambat ia pasti mendapatkan jawaban yang ia cari.
Jinwoo mengeluarkan kunci yang didapat dari membuka Cursed Random Box. Lalu muncul notifikasi tentang kunci itu. Kunci menuju kuil Karteon. Jinwoo tidak akan pernah lupa soal dungeon itu, di mana Jinwoo masuk ke dalam dungeon ganda. Dan sepertinya sistem kembali memanggil dirinya, tempat di mana semuanya bermula baginya. Tapi kali ini akan berbeda dari yang sebelumnya. Bila semua ini sudah dirancang dari semula, dan bila itu menunggu dirinya untuk kembali, maka Jinwoo berharap itu menunggu dirinya karena ia akan segera ke sana. Jinwoo terlihat sedang sibuk membalas semua chat yang berasal dari haters Jinwoo. Setelah Jinwoo selesai dan beristirahat, tiba-tiba Jinwoo muncul dari belakang. Jinho menanyakan kenapa Jinwoo berpakaian seperti itu. Jinwoo menjawab bahwa ia baru saja keluar dari dungeon. Lalu Jinwoo memberikan kristal sihir tingkat tinggi untuk digunakan Jinho sebagai pengeluaran guild. Jinho mengatakan bahwa dana itu akan digunakan untuk menggaji pegawai mereka. Kelihatannya Jinwoo melupakan kalau mereka butuh 3 orang sebagai syarat berdirinya guild mereka. Dengan muka serius Jinho mengatakan, kalau ada satu hal penting lagi yang harus diselesaikan sekarang juga, yaitu nama guild mereka. Sepertinya Jinwoo tidak menganggap serius soal itu, membuat Jinho sampai berteriak kalau itu masalah yang penting. Sepertinya Jinho sudah memikirkan beberapa nama untuk guild mereka, seperti Sungyu Guild berdasarkan nama belakang mereka, atau Yu Sung Guild, tapi Jinho tidak berani kurang ajar menempatkan namanya di depan. Dan juga ada Jin Jin, Wu Ho, dan lain-lain. Lalu Jinwoo memotong perkataan Jinho dengan mengatakan, bagaimana dengan Solo Play Guild? Mendengar perkataan Jinwoo, Jinho sampai mematung terkaget-kaget. Jinho merasa apakah ini candaan, atau mungkin Jinwoo tidak pintar dalam hal ini. Bagaimanapun juga Jinho masih memaklumi Jinwoo sebagai manusia yang mempunyai kekurangan. Lalu terdengar suara ketukan dari pintu. Saat Jinho membuka pintu, ia sangat kaget melihat orang yang datang ke kantor mereka. Ternyata orang itu adalah Hunter Cha. Jinwoo menanyakan apa yang Hunter Cha lakukan di tempat ini. Hunter Cha menjawab kalau ia ingin bergabung ke dalam guildnya Jinwoo. Jinwoo meminta agar Hunter Cha menjelaskan secara detail maksudnya. Hunter Cha menjawab lagi kalau ia ingin bergabung ke dalam guildnya Jinwoo. Sepertinya otak Jinwoo tidak dapat mencerna apa yang terjadi. Kemudian Jinwoo bertanya, apakah Pak Goh menyuruhnya datang atau mungkin Pak Choi mengusir dirinya? Hunter Cha mengatakan tidak kepada 2 pertanyaan Jinwoo. Lalu Jinwoo bertanya, kenapa dirinya ingin bergabung ke dalam Solo Play Guild miliknya? Hunter Cha kaget dan menanyakan apa benar itu nama guildnya. Jinwoo menjawab kalau nama itu sudah diputuskan berdua dengan Jinho. Jinho berteriak dan mengatakan kalau nama itu belum pernah mereka setujui bersama. Bagaimana dengan nama yang ia usulkan? Jinwoo mengatakan karena Jinho tidak mengatakan apa-apa, ia pikir sudah diputuskan nama itu yang dipakai. Karena situasinya membingungkan, Jinwoo merasa kalau masalah nama guild akan diselesaikan nanti saja. Jinwoo merasa Hunter Cha berusaha untuk tenang, walaupun nadi, nafas, dan ekspresinya mengatakan sebaliknya. Ia penasaran akan niatnya bergabung ke dalam guildnya. Jinwoo mengatakan kalau baru 2 tahun semenjak Hunter Cha dibangkitkan, ia merasa kalau kontraknya dengan Guild The Hunter masih berjalan. Hunter Cha menjawab kalau ia sudah menyiapkan uang untuk membayar penaltinya. Jinwoo juga menjelaskan bahwa mereka tidak mempunyai sumber daya untuk Hunter sepertinya. Hunter Cha mengatakan kalau itu tidak masalah baginya dan ia juga tidak membutuhkan uang muka. Mendengar itu, Jinwoo menanyakan kenapa ia tetap ingin bergabung, padahal tidak ada yang bisa ia capai di sini. Sebenarnya Hunter Cha ingin menjelaskan semuanya, tapi pasti akan terdengar gila. Hunter Cha teringat kembali saat dirinya bertemu dengan Jinwoo untuk pertama kalinya di dalam dungeon. Ia tertarik akan aroma yang berasal dari Jinwoo. Dan di mana saat dirinya dalam bahaya mengira dirinya akan mati.
Dan pada saat ia tersadar, dirinya sudah bersama Pak Go di dalam helikopter menuju rumah sakit. Dan saat ia mengetahui bahwa dirinya diselamatkan oleh Jinwoo, dalam hatinya Hunter Cha berpikir, bagaimana cara ia mengatakan bahwa dirinya ingin selalu berada di samping Jinwoo sampai selamanya. Muka Hunter Cha sampai merah berasap seperti kepiting rebus. Jinwoo merasa ada yang aneh dengan Hunter Cha. Apakah ada sesuatu yang tidak dapat dikatakan kepadanya? Melihat wajahnya merah seperti itu, Jinwoo yakin ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Jinwoo mengatakan, apakah dirinya tetap tidak akan memberikan jawaban kepadanya? Akhirnya Hunter Cha menjawab bahwa ia hanya ingin hidup dengan nyaman. Kemudian Jinwoo berbisik kepada Jinwoo dan mengatakan, kalau ia tidak bisa membayangkan tekanan yang Hunter Cha alami dari Guild the Hunter sampai ia bisa berkata seperti itu. Jinwoo juga berpikir, kalau Hunter Cha baru berumur 22 atau 23 tahun, beban sebagai Hunter rank S pasti berat baginya. Kemudian Jinwoo mengatakan kalau ada tes masuk ke dalam guildnya. Sebenarnya tidak ada di pengumuman perekrutan soal tes itu. Jinwoo baru saja membuat peraturan itu khusus untuk Hunter Cha. Hunter Cha menanyakan, akan seperti apa tesnya? Jinwoo menjawab kalau ia harus menang melawan salah satu pasukan bayangannya. Hunter Cha merasa kalau evaluasi Jinwoo terhadap dirinya sangat rendah dan menanyakan apa yang akan menjadi lawannya. Jinwoo mengatakan kalau ia akan menggunakan pasukan terkuatnya untuk Hunter Cha. Hunter Cha pun menyetujui hal itu. Hunter Cha menanyakan kapan tes itu dilaksanakan. Jinwoo menjawab kalau hari ini saja dan menyarankan tes itu dilakukan di aula asosiasi. Mengingat lokasi aula yang lumayan jauh, Jinwoo berencana mengetes apakah skill Shadow Exchange dapat memindahkan 2 orang sekaligus. Saat Hunter Cha akan keluar melalui pintu, Jinwoo mengatakan kalau itu tidak perlu. Mereka akan menggunakan jalan pintas, dan Hunter Cha hanya perlu mendekat kepadanya. Jinwoo memeluk Hunter Cha dan menggunakan skill Shadow Exchange. Saat Jinwoo kembali dari membeli cemilan, ia dikejutkan dengan orc bayangan Jinwoo, dan orc itu merampas makanan itu dari tangan Jinwoo. Di aula latihan asosiasi, tampak Shadow Exchange Jinwoo berhasil membawa mereka berdua dengan selamat. Hunter Cha kebingungan bagaimana ia bisa sampai di sana dalam sekejap. Sepertinya dugaan Jinwoo benar, skill Shadow Exchange seperti gate, karena ia bisa membawa orang masuk bersamanya. Pintu masuk diciptakan di lantai, sedangkan pintu keluarnya disesuaikan dengan targetnya. Pastinya, target itu sama dengan posisi pasukan bayangannya. Meskipun jeda waktunya 3 jam, sangat memungkinkan menciptakan gate dengan skill ini. Jadi berpergian keliling dunia dengan skill ini juga sangat memungkinkan. Saat Hunter Cha mengatakan bahwa ia tidak membawa senjatanya, Jinwoo menyinggung beliung yang dibawanya di Red Gate. Melihat Hunter Cha sepertinya malu, Jinwoo mengatakan kalau ia hanya bercanda. Kemudian Hunter Cha mengatakan kalau ia akan mencari senjata di gudang penyimpanan saja. Setiap hunter dapat menggunakan senjata cadangan dari gudang itu. Tapi tentu saja, senjata yang ada tidak terlalu bagus, tapi masih bisa digunakan untuk latihan. Akhirnya Hunter Cha keluar dengan satu senjata pilihannya dan mengatakan kalau ia sudah siap. Jinwoo menanyakan apakah Hunter Cha akan baik-baik saja, semenjak senjata itu bukan senjata biasanya. Hunter Cha menjawab, senjata apapun tidak ada masalah. Semenjak bertarung melawan monster, banyak variabel yang akan terjadi. Mendengar itu Jinwoo berpikir, kalau ia mengeluarkan pasukan yang biasa saja, sudah pasti akan dikalahkan olehnya. Akhirnya Jinwoo memanggil Igris dan mengatakan kalau Igris adalah swordman terbaik di antara semua pasukannya. Hunter Cha menanyakan, apa kondisi untuk bisa dikatakan menang atau kalah? Jinwoo menjawab, Hunter Cha akan dianggap menang bila dapat menghancurkan pasukannya, dan kalah bila Hunter Cha memutuskan untuk menyerah. Jinwoo berpikir, kalau ia mengatakan akan memanggil pasukan terkuatnya, sepertinya biru terlalu sulit baginya dan akan membuatnya trauma. Saat Jinwoo akan memulai pertarungan itu, ia melihat betapa seriusnya aura yang dikeluarkan Hunter Cha.
Lalu Jinwoo meminta waktu sebentar dan meminta agar Hunter Cha untuk berbalik sebentar. Lalu Jinwoo memberikan pedang yang didapat dari Baran kepada Igris dan memulai pertarungan mereka. Igris pun menyerang dengan mengayunkan pedangnya. Ledakan besar disertai petir mengarah kepada Hunter Cha. Dengan mudah Hunter Cha menghindari itu dan menyerang balik kepada Igris. Di kantor asosiasi, tiba-tiba Pak Goh merasakan sesuatu. Saat melihat aula menyala, Pak Goh merasa tidak ada yang memesan untuk hari ini. Lalu Pak Goh menelpon pegawainya untuk menyambungkan CCTV aula ke dalam kantornya. Saat Pak Goh melihat Jinwoo bersama Hunter Cha, ia mulai berpikir sejak kapan mereka berdua mulai berhubungan. Akhirnya Pak Goh mengingat kejadian di Pulau Jeju, di mana Hunter Cha diselamatkan oleh Jinwoo. Dengan semua kejadian yang berhubungan di antara mereka berdua, Pak Goh meminta agar pegawainya mematikan semua CCTV di aula dan menuliskan laporan sedang ada perbaikan. Saat ledakan sampai terasa di kantor Pak Goh, ia hanya bisa berkata, sepertinya mereka menikmati masa muda. Di dalam aula, terlihat Igris sudah dikalahkan. Hunter Cha bertanya, apa benar kesatria ini pasukan terkuat Jinwoo? Ia meminta Jinwoo untuk mengeluarkan yang terkuat seperti yang Jinwoo katakan. Jinwoo memperingatkan bahwa Hunter Cha mungkin akan terluka. Hunter Cha mengatakan, kalau ia ingin pertarungan ulang dengan monster itu sekali lagi. Jinwoo cukup kaget karena Hunter Cha mengetahui soal Beru. Hunter Cha mengatakan bahwa ia melihat monster itu secara langsung dan ada dalam rekaman juga. Sambil memanggil Beru, Jinwoo menanyakan sekali lagi, apakah Hunter Cha yakin dengan semua ini? Jinwoo berpikir, kalau setelah diekstrak, pasukan bayangannya akan melemah dibandingkan saat mereka hidup. Tapi biarpun begitu, Beru diciptakan hanya untuk membunuh para hunter. Jadi ia terlahir untuk menjadi senjata pembunuh. Bila ia habis-habisan melawan Hunter Cha, sudah dipastikan kemenangan Hunter Cha akan tipis. Dan Beru bertanya kepada Jinwoo, Rajaku, apa yang harus ia lakukan terhadap orang ini? Jinwoo memerintahkan Beru untuk mengalahkan Hunter Cha tanpa melukai dirinya. Kemudian Beru meraung dengan kencang hingga menghancurkan semua jendela dan lampu di aula itu. Hunter Cha tak percaya kalau Jinwoo pernah melawan monster itu. Saat Beru bersiap dan mengeluarkan cakarnya, Jinwoo memperingatkan agar menyimpannya kembali. Dan bila ia sampai melukai Hunter Cha, hidupnya akan dibuat sengsara. Terlihat Beru seperti anak anjing yang menurut pada tuannya, ia menyimpan kembali cakarnya. Hunter Cha melihat situasi itu sebagai kesempatan menyerang baginya. Tapi Beru bergerak lebih dulu sebelum Hunter Cha bereaksi. Hunter Cha merasa kalau itu gerakan yang sama saat ia dihajar oleh Beru di Pulau Jeju. Tapi Hunter Cha tidak akan membiarkan gerakan yang sama untuk kedua kalinya mengenai dirinya. Dengan mudah Beru menghentikan pedang Hunter Cha hanya dengan jarinya. Lalu Beru berpikir kalau raja memerintahkan dirinya untuk mengalahkan musuhnya tanpa melukainya. Oleh karena itu, ia berniat menunjukkan betapa kuat dirinya dan membuat Hunter Cha kehilangan semangat untuk bertarung. Hunter Cha menyerang Beru dengan membabi buta, tapi setiap serangannya dapat Beru hindari dengan mudah. Hunter Cha sampai kaget melihat Beru dapat menghindari semua serangan dalam jarak sedekat itu tanpa harus menggerakkan kakinya. Lalu Beru mendekatkan kepalanya kepada Hunter Cha dan meraung kencang di depan mukanya sampai membuat Hunter Cha mundur ketakutan. Jinwoo melihat kalau hasil pertarungan itu sudah dapat diputuskan, lalu menanyakan kepada Hunter Cha apa dia sudah puas sekarang. Hunter Cha mengatakan kalau ini belum selesai dan ia masih bisa bertarung. Jinwoo tidak mengerti jalan pikiran Hunter Cha dan merasa kalau Hunter Cha sedikit ceroboh untuk tetap bertarung walaupun perbedaan kekuatan mereka terlihat jelas. Jinwoo berpikir kalau Beru sangat berbeda bila dibandingkan dengan pasukan bayangan lainnya. Beru mempunyai kepintaran, tapi sebenarnya ia adalah pembunuh alami. Bahkan sekarang Jinwoo mengetahui kalau Beru menekan niat membunuhnya yang meluap-luap. Jinwoo merasa kalau Hunter Cha mempunyai alasannya sendiri.
Ia harap Hunter Cha tidak membuat keputusan yang salah. Beru terlihat mulai kesal, instingnya mulai berbicara. Setiap makhluk hidup dapat memutuskan dalam sekali lihat mereka itu mangsa atau pemburu. Mangsa yang berdiri melawan pemburu tidak dapat ditoleransi. Beru mulai menyerang, tapi Hunter Cha dapat menghindarinya. Lalu Hunter Cha mulai menggunakan skill pamungkasnya dan menyerang Beru sekuat tenaga. Serangan tersebut mengenai badan Beru dengan telak, tapi malah pedang Hunter Cha yang hancur berkeping-keping. Hunter Cha kembali melancarkan skill keduanya dan berhasil menembus badan Beru. Naluri Jinwo mengatakan kalau sesuatu yang buruk akan terjadi. Dalam sesaat, sebuah perintah sederhana muncul dalam pikiran Beru. Perintah yang diberikan oleh ratu kepada dirinya saat dilahirkan. Tidak ada yang dapat menghentikan dirinya mengingat perintah yang terlupakan itu, yaitu membinasakan semua musuhnya. Dalam sekejap naluri Beru bergejolak dengan niat membunuh Hunter Cha yang ada di hadapannya. Jinwoo berteriak kepada Beru untuk segera berhenti, tapi tampaknya Beru tetap mengarahkan cakarnya kepada Hunter Cha. Ledakan besar pun terjadi karena serangan Beru, tapi Jinwoo dapat menahan serangan Beru tepat pada waktunya. Sepertinya Beru tersadar dan mundur karena campur tangan Jinwoo. Beru sampai bersujud meminta ampun dari Jinwoo. Melihat kelakuan Beru, Jinwoo hanya bisa menghela nafas. Jinwoo bertanya kepada Hunter Cha, kenapa ia memaksa dirinya begitu keras. Tidak perlu bagi dirinya bersusah payah untuk bergabung ke dalam guildnya. Ini hanya sebuah tes. Sebuah tes masuk ke dalam guild yang tak bernama. Hunter seperti dirinya tidak seharusnya meresikokan keselamatan dirinya untuk sesuatu yang tidak berharga seperti ini. Jinwoo menanyakan lagi, mengapa Hunter Cha bertindak sejauh ini? Apakah tidak ada yang ingin ia katakan? Dengan sembarang Jinwoo bertanya, apakah Hunter Cha menyukai dirinya? Hunter Cha masih terdiam dengan pertanyaan itu, tapi tiba-tiba ekspresinya berubah seakan baru menyadari pertanyaan yang baru saja Jinwoo berikan. Saat Jinwoo masih kebingungan dengan semua ini, Hunter Cha berkata, kalau sepertinya ia menyukai Jinwoo. Di Asosiasi Hunter Amerika Serikat, terlihat Adam dan Selner sedang meminta maaf kepada Brennan. Dan Brennan meminta penjelasan mereka tentang Jinwoo. Adam mencoba menjelaskan berdasarkan observasi dari Selner bahwa Jinwoo adalah salah satu raja. Mendengar itu, Brennan bertanya kepada Selner apakah Jinwoo sekuat Hunter level nasional. Tapi Selner ragu-ragu dan mencoba menjelaskan. Semua yang terbangkitkan mengambil kekuatan dari suatu tempat yang disebut sisi yang lain. Ia bisa merasakan hubungan mereka dari sisi yang lain itu. Biasanya, kekuatan dari sisi yang lain begitu kuat, sehingga yang terbangkitkan terlihat sebagai cahaya yang terang. Ia biasanya memanggil orang yang bertipe seperti itu sebagai raja. Tapi dalam kasus ini, ia merasakan tidak ada hubungan sama sekali. Saat ia menatap matanya, kegelapan dalam dirinya menatap balik kepadanya. Jinwoo adalah kegelapan itu sendiri. Mendengar penjelasan Selner, Brennan bertanya, apakah Jinwoo orang yang jahat? Selner mengatakan, kalau ia tidak mencoba menilai Jinwoo sebagai orang baik atau jahat. Ia hanya mencoba menjelaskan dari mana kekuatannya berasal. Jinwoo tidak meminjam kekuatan dari sisi yang lain, ia menggunakan kekuatannya sendiri. Jadi tidak ada batasan untuk kekuatannya, ujar Adam. Selner hanya mengangguk menyetujui pendapat Adam. Kemudian Brennan meminta Selner untuk pulang dan mengajak Adam ke bawah tanah lantai 24. Di dalam lift, Brennan mengatakan bila mereka tidak bisa menggunakan kekuatan Selner untuk merekrut Jinwoo, maka ia harus mencari cara yang lain. Brennan bertanya kepada Adam, apakah dirinya ingat saat Gate Rank S pertama kali terbuka? Adam menjawab kalau ia mengingatnya, dan ia tidak akan pernah bisa melupakan bencana Dungeon Break terparah sampai saat ini. Kejadian itu menghancurkan seluruh pesisir barat. Amerika merekrut para hunter terkuat di dunia dengan menawarkan hadiah yang sangat besar. Dari semua itu, hanya 5 yang selamat. Setiap dari mereka diberikan otoritas setara suatu negara, dan dari sanalah awal mula hunter tingkat nasional. Kamish Sang Naga, atau juga dikenal dengan sebutan api yang tidak dapat padam.
adalah satu-satunya monster yang membantai ratusan hunter tingkat atas saat itu. Kemudian Brennan bertanya kepada Adam, apakah ia percaya kalau tragedi itu meninggalkan sesuatu yang sangat berharga. Lalu Brennan meminta Adam untuk melihatnya sendiri. Runestone yang ditemukan di dalam mayat Kamish. Sudah 8 tahun berlalu sejak penyerangan Kamish. Akan ada hunter tingkat nasional tipe penyihir, jadi runestone ini menunggu pemilik yang tepat di dalam ruang bawah tanah yang dingin ini. Bagaimanapun, Kamish sekali lagi akan memberikan hadiah yang berharga bagi negara yang indah ini. Di dalam kamar mandi rumahnya, Jinwoo tampak sedang berkaca. Jinwoo menyadari ada yang berbeda semenjak ia dibangkitkan lagi. Ia bertambah tinggi beberapa senti dan badannya menjadi lebih bugar. Jinwoo yakin kalau penampilannya biasa-biasa saja. Ia merasa kalau buff dari skillnya membuat kulitnya semakin halus dan terlihat muda. Kemudian Jinwoo bertanya kepada Jin-ah, seberapa tampan dirinya. Mendengar itu Jin-ah menjawab kalau Jinwoo terlalu percaya diri. Dan mengatakan Jinwoo lebih mirip gelandangan. Mendengar itu membuat Jinwoo kesal. Jinwoo memperingatkan Jin-ah, jangan sampai kakinya patah karena terus menendang badannya yang seorang hunter rank S. Lalu Jinwoo memberitahu Jin-ah kalau dirinya berencana membuat sebuah guild dan akan memberi nama Solo Player Guild. Mendengar itu Jin-ah mengatakan kalau Jinwoo menggunakan pasukan bayangan, jadi secara teknis ia bukan solo player. Jinwoo merasa perkataan Jin-ah ada benarnya juga, lalu meminta masukan untuk nama guildnya. Jin-ah menyarankan nama Ah Jin Guild. Dalam karakter Cina itu berarti aku melangkah ke depan. Sebenarnya Jin-ah juga memilih nama itu karena sama dengan namanya yang dibalik. Jinwoo merasa nama itu sebenarnya cukup bagus juga. Sedangkan Hunter Cha yang berada di rumahnya terlihat sedang galau akan perkataan dirinya yang menyukai Jinwoo. Karena pengakuannya itu, Jinwoo mengatakan kalau bergabung ke dalam guildnya bukan pilihan yang terbaik. Hunter Cha merasa kalau Jinwoo menganggap dirinya sudah gila. Hunter Cha merasa kalau ia sudah diselamatkan oleh Jinwoo, maka itu hal yang wajar untuk dirinya jadi suka kepadanya. Tapi dalam sekejap, semangatnya berubah menjadi keraguan. Hunter Cha juga berpikir kalau dirinya bisa selamat karena Byung-gu yang memulihkan dirinya. Tapi tiba-tiba Hunter Cha teringat akan sesuatu. Di saat ia berada di ambang kematian, ada tangan yang menarik dirinya dalam kegelapan. Saat mereka berdua semakin dekat, terlihat itu Byung-gu yang mencoba memberitahu Hunter Cha akan sesuatu. Byung-gu berpesan kepada Hunter Cha untuk memberitahu Jinwoo agar ia berhati-hati akan kekuatan yang bersemayam dalam dirinya. Baru sekarang Hunter Cha teringat akan hal itu. Di kantor Guild The Knights, terlihat Hunter Park dan wakilnya Hunter Yun sedang membicarakan gate yang baru muncul kemarin di area mereka. Sepertinya gate itu berada di tingkat A teratas. Guild mereka tidak mempunyai SDM untuk melakukan penyerangan gate tingkat A, karena mereka tidak mempunyai Hunter rank S. Guild mereka adalah salah satu dari 5 guild besar di Korea. Akan jadi bahan omongan orang-orang kalau sampai gate itu tidak diselesaikan. Hunter Yun mengingatkan kalau Guild The Fame akan langsung bergerak bila mereka melewati gate ini. Hunter Park terlihat sangat marah mendengar perkataan Hunter Yun. Ia tidak terima kalau mereka memberi kesempatan kepada pelatih Ma dengan gate yang muncul di teritori mereka. Hunter Park mengatakan kalau Hunter tingkat A mereka tidak kalah hebat dibandingkan dengan Hunter Guild lainnya. Yang menjadi masalah hanya mereka tidak memiliki Hunter rank S saja. Kalau mereka sampai bekerja sama dengan guild lain, citra mereka akan menjadi buruk karena dianggap tidak mampu menyelesaikan gate sendiri. Tapi dari belakang, Hunter Jung menyarankan agar mereka bekerja sama dengan seseorang saja daripada dengan sebuah guild. Hunter Park mengatakan kalau ini gate tingkat A yang sedang mereka bicarakan, ia merasa kalau seorang hunter saja tidak akan membuat perbedaan. Tiba-tiba Hunter Park tersadar akan sesuatu. Hunter Yun mengatakan sepertinya Hunter Park sudah menyadari maksud usulannya itu. Hunter Park mengatakan, kalau bekerja sama dengan guild lain akan membuat nama mereka buruk, tapi publik akan lebih mengenal mereka bila bekerja sama dengan Jinwoo.
Ditambah lagi, mereka akan punya kesempatan lebih baik dalam hal keamanan untuk menyelesaikan gate berbahaya ini. Akhirnya mereka memutuskan untuk langsung menemui Jinwoo daripada menghubungi dirinya melalui telepon. Di kantor guildnya, Jinwoo memutuskan akan memberi nama guildnya Jin Guild. Mendengar itu, Jinwoo terlihat sangat senang dan akan segera meresmikan nama guild mereka. Dalam hatinya, Jinwoo merasa apapun namanya akan baik-baik saja, selama itu bukan solo player guild. Selanjutnya mereka membicarakan soal anggota ketiga mereka. Jinwoo menanyakan apa yang terjadi kepada Hunter Cha. Jinwoo menjawab kalau Hunter Cha tidak cocok untuk posisi itu. Jinwoo terkejut mendengar hal itu, karena Hunter Cha seorang rank S muda dan mempunyai performa yang baik. Bahkan penampilannya sangat mempesona. Ia merasa tidak ada kandidat lain sebaik Hunter Cha. Kemudian Jinwoo bertanya, orang seperti apa yang Jinwoo cari sebenarnya? Jinwoo menjawab, orang tersebut harus mempunyai lisensi Hunter dan tidak tertarik bergabung ke dalam guild. Tapi orang itu harus bisa dipercaya. Saat Jinwoo berpikir beberapa kandidat yang ia kenal, terdengar ketukan dari pintu mereka. Jinwoo berpikir mungkin Hunter Cha yang kembali lagi, tapi ternyata orang-orang dari Guild The Knights yang datang. Mereka terlihat seperti tamu yang tak diundang. Kemudian Hunter Park membuka laptopnya dan memperlihatkan video yang menampilkan gate yang sangat besar. Hunter Park mengatakan kalau ukuran gate tidak selalu menentukan ranknya. Mana yang dikeluarkan berimbang dengan besarnya gate tersebut. Menurut evaluasi Asosiasi Hunter, ini bukan gate rank S, dan gate ini merupakan yang terbesar yang pernah muncul di kota Busan. Saat mendengar kota Busan, Jinwoo terpikirkan untuk bertemu dengan Jo-hee dan berniat minta traktiran sashimi darinya. Hunter Park mengatakan kalau Jinwoo pasti sudah melihat di berita. Asosiasi Hunter menolak izin mereka untuk penyerangan karena guild mereka tidak memiliki Hunter rank S. Tapi asosiasi akan memberikan izin kepada mereka bila Jinwoo bergabung ke dalam tim penyerang Guild The Knights. Biasanya saat guild besar melakukan penyerangan, setiap Hunter rank S akan mendapatkan 10% dari keuntungan. Tapi, mereka berani membayar Jinwoo dengan 20%. Lalu Jinwoo menjawab, pembagiannya dibuat menjadi 50%. Hunter Park terdiam mendengar penawaran Jinwoo. Jinwoo menjelaskan, bila ia bergabung dengannya, Jinwoo ingin diperlakukan sebagai guild, bukan sebagai seorang hunter. Dan sekarang, ia sedang dalam proses pembentukan Jin Guild. Negosiasi soal pembagian di antara keduanya berlangsung alot. Akhirnya Hunter Park pun menyerah dan menyetujui keinginan Jinwoo. Tapi Hunter Park meminta agar Jinwoo lah yang akan mengalahkan bos dungeon itu. Setelah kesepakatan terjadi, Hunter Park mengajak Jinwoo untuk ikut dengannya ke Busan hari itu juga. Tapi Jinwoo menolak dan mengatakan ia masih ada rencana untuk malam ini dan akan ke sana esok harinya. Tiba-tiba, Hunter Yoon melihat bayangan Jinwoo bergerak. Saat Hunter Yoon memberitahu apa yang ia lihat, Hunter Park tidak percaya dan mengatakan kalau Hunter Yoon mungkin mabuk. Saat ada telepon masuk, Jinwoo mengatakan kalau ia akan keluar sebentar. Saat Jinwoo mengangkat telepon itu, ternyata itu dari ibunya yang baru saja membeli HP baru. Kelihatannya Jinwoo sangat senang ditelepon oleh ibunya, dan mereka janjian untuk makan malam bersama. Keesokan harinya di depan gate Busan, terlihat para hunter dari Guild The Knights sudah berkumpul. Hunter Park terlihat cemas, karena Jinwoo belum terlihat sama sekali, padahal tinggal 5 menit lagi mereka akan masuk ke dalam gate. Sedangkan Jinwoo masih di rumahnya, dan ia lebih mencemaskan bila adiknya tidak membawa payung saat cuaca sedang mendung. Akhirnya Jinwoo memutuskan untuk pergi ke gate Busan, dan menggunakan Shadow Exchange. Di sekolah Jinnah, terlihat beberapa anak sekolah mendapatkan tugas dari guru mereka untuk mengambil barang di ruang kelas yang tidak terpakai. Tetapi seorang dari mereka menyadari ada gate yang muncul di ujung ruangan. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa gate ini tertutup dan sangat aman. Hanya hunter yang dapat masuk ke dalamnya dan tidak ada yang bisa keluar dari sana. Akan memakan waktu semingguan
untuk gate ini terbuka. Tetapi salah satu dari mereka teringat kalau ruangan ini sudah terbengkalai sejak semester yang lalu. Tiba-tiba muncul retakan dari gate itu, dan suatu tangan menangkap kepala murid yang berdiri di dekatnya. Dengan keras tangan itu mencengkram kepala murid itu, sampai akhirnya kepalanya pecah berhamburan. Dengan perlahan sesosok monster keluar dari gate itu. Beberapa makhluk dilahirkan untuk menjadi pemangsa sejati. Mereka mungkin kurang dalam kepintaran, tetapi kemampuan berburu mereka jauh di atas manusia. Hanya dua hal yang sangat mereka senangi, yaitu daging dan darah. Tapi mereka sedang dalam pengintaian. Mereka harus menahan naluri mereka dan mengutamakan misi mereka. Selama seminggu penuh, mereka bersembunyi dalam kegelapan. Mereka harus mempertajam indera mereka sebelum fokus untuk mencari mangsa mereka. Salah satu orc mengatakan kalau tempat ini penuh dengan mangsa dan ada banyak tingkat dalam bangunan ini. Orc itu akan berburu duluan dan menyuruh yang lain untuk bersiap-siap. Mereka akan memulai perburuan yang sesungguhnya setelah membunuh semua manusia yang ada di bangunan ini dan memperkuat pertahanan mereka di sini. Sesampainya Jinwoo di gate Busan, ia merasa gate-nya terlihat jauh lebih besar bila dilihat secara langsung. Sepertinya Guild the Knights sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dengan banyaknya hunter yang hadir, Jinwoo merasa kalau Guild the Knights memang pantas masuk ke dalam 5 guild besar di Korea. Tiba-tiba segerombolan hunter menghampiri Jinwoo. Mereka sangat kagum akan performanya di Pulau Jeju. Salah satu dari mereka menanyakan apakah Jinwoo yang akan memimpin penyerangan hari itu. Lalu Hunter Jung menghampiri Jinwoo dan memperkenalkan dirinya sebagai healer utama di Guild the Knights. Lalu Hunter Park buka suara dan mengatakan kalau dirinya yang akan memimpin penyerangan hari ini. Tampak para anggota yang lain kecewa dan mempertanyakan kenapa tidak Jinwoo saja yang menjadi pemimpin. Hunter Park mengatakan kalau Jinwoo yang akan menjaga barisan belakang mereka. Lalu seorang hunter berkata, apakah mereka sebagai anggota utama tampak lemah di mata Jinwoo? Hunter Park mengatakan kalau anggota mereka cukup bernyali, apa yang mereka katakan mungkin akan melewati batas, tapi mereka semua dapat diandalkan. Saat Hunter Park melihat HP-nya, terlihat sudah waktunya bagi mereka untuk memulai penyerangan. Di kantor asosiasi, terlihat seorang pegawai dari bagian layanan darurat sedang menerima telepon. Pegawai itu cukup kaget mendengar kabar kalau ada monster yang berkeliaran di sekolah. Terlihat siswi itu menelpon dari kamar mandi dan bersembunyi di sana. Sambil menangis dan berlumuran darah, siswi itu mengatakan kalau teman-temannya terbunuh. Pegawai itu mencoba menenangkan siswi itu dan mengatakan kalau para hunter sedang menuju ke sana sekarang. Pegawai itu menanyakan juga bagaimana bentuk dari monster itu. Siswi itu menjelaskan kalau tubuh monster itu menyerupai manusia tapi mukanya sangat menyeramkan dan kulitnya berwarna hijau. Saat pegawai mengkonfirmasi itu adalah orc, ia meminta siswi itu untuk pergi dari sana karena orc dapat mencium bau mangsanya. Tampaknya sudah terlambat dan pegawai itu hanya bisa mendengar teriakan siswi itu yang memilukan. Di sekolah, para murid terlihat panik dan berhamburan keluar menyelamatkan diri. Para orc terlihat sangat kesal karena setengah dari mangsa mereka melarikan diri. Orc itu mengatakan kalau mereka sudah menutup semua jalan keluar dan akan menyisir lantai di atasnya. Para orc tidak akan berhenti sebelum mereka membunuh semuanya. Di lantai atas terlihat beberapa murid bersembunyi di dalam kelas dan memblokade pintu. Beberapa murid mempersenjatai diri mereka dengan sapu dan bangku. Tiba-tiba blokade mereka hancur, dan terlihat orc datang membawa pedang yang berlumuran darah. Salah satu murid yang ketakutan berlari menuju pintu lainnya, tapi naas baginya karena sudah ada orc yang menunggunya dan menebas murid itu. Salah satu orc berkata kalau ada manusia yang memiliki mana di sini, dan mata orc itu tertuju kepada Jin-ah dan Song-yi. Sambil menutup mata, Jin-ah berharap agar Jinwoo datang menolong dirinya. Terlihat Song-yi ingin melawan orc itu walaupun Jin-ah terus menahan dirinya. Salah satu orc mengatakan, apa orang itu yang memancarkan mana? Tapi orc satunya mengatakan bukan dia,
tapi orang yang di sebelahnya. Saat orc itu hendak menyerang Jinah, tiba-tiba High Orc bayangan Jinwoo keluar dan menahan serangan orc itu. High Orc itu langsung memukul orc hijau sampai menembus atap sekolah. Ternyata ada 3 High Orc yang disembunyikan Jinwoo untuk menjaga Jinah adiknya. Di dalam gate Busan, mereka langsung disambut dengan monster ogre berkepala 2. Saat ogre itu akan menyerang, Hunter Park bersiap menggunakan skillnya. Ternyata skill dari Hunter Park berupa perisai. Serangan ogre itu menghantam keras perisai Hunter Park, dan serangan ogre tersebut berhasil ditahannya. Lalu Hunter Yun memanfaatkan kesempatan ini untuk maju menyerang dan berhasil mengincar mata kedua kepala ogre tersebut. Yang lain langsung bergerak untuk menyambung serangan Hunter Yun dan berhasil memutuskan kedua tangan ogre itu. Para penyihir ikut menyerang dengan merapal sihir terkuat mereka dan mengenai telak ogre itu. Ogre berkepala 2 pun dikalahkan. Hunter Park mengatakan, awalan mereka tampak tidak terlalu bagus. Ia tahu kalau penyerangan ini tidak akan mudah, tapi ia tidak menyangka akan bertemu ogre sebagai monster pertama di gate itu. Hunter Park bertanya kepada Jinwoo, apakah ia tahu nama lain dari ogre berkepala 2? Jinwoo menjawab, sang penjaga makam. Hunter Park mengatakan kalau mereka biasanya menjadi bos dari suatu dungeon. Menurut pengalamannya, bila mereka bertemu dengan ogre di pintu masuk, mereka pasti akan berhadapan dengan pasukan mayat hidup. Baru saja Hunter Park menyebut itu, segerombolan undead mendekat ke arah mereka. Tapi ada sesuatu yang aneh. Para undead itu terlihat ragu-ragu untuk maju. Melihat para undead, Jinwoo menjadi kecewa. Karena tidak sesuai dengan ekspektasinya yang mengira ini dungeon rank A tingkat atas. Tiba-tiba Jinwoo merasakan sesuatu, tapi ia tidak tahu tentang apa itu. Jinwoo mengatakan kalau ia ada urusan yang penting dan akan keluar dungeon sekarang juga. Hunter Park memprotes keputusan itu, karena tanpa Jinwoo, mereka semua akan dalam bahaya. Jinwoo mengatakan kalau ia akan memanggil seseorang yang dapat diandalkan sama seperti dirinya. Orang itu akan menjaga semua hunter di sini dari sekarang sampai selesai. Lalu Jinwoo memanggil Beru dan memberikan perintah agar menjaga semua manusia, dan yang lainnya terserah dirinya. Beru meraung sebagai tanda ia akan menjalankan perintah yang diberikan oleh Jinwoo. Temannya menyinggung Hunter Yun. Ia tidak percaya kalau Hunter Yun bermulut besar di depan Jinwoo. Jinwoo memanggil lagi 20 semut untuk membantu Beru, tapi mereka masih belum rela membiarkan Jinwoo pergi. Jinwoo tampak risih dan mengatakan ia bisa saja memanggil kembali semua pasukannya lalu pergi. Tapi ia berpikir kalau itu bisa berakhir buruk bagi mereka. Hunter Park langsung menyetujui yang Jinwoo tawarkan. Saat Jinwoo hendak menggunakan Shadow Exchange, cooldownnya masih cukup lama. Mau tidak mau, Jinwoo harus berlari menuju pintu keluar. Jinwoo terus mendapatkan sinyal dari pasukan yang menjaga Jinah. Ia merasa ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. Di dekat pintu keluar, terlihat ada banyak undead yang menutupi jalan keluarnya. Jinwoo sudah bersiap untuk menghabisi para undead itu, tapi semua undead berlutut saat Jinwoo mendekat. Jinwoo berpikir, apakah mereka berlutut karena ia seorang necromancer tingkat tinggi? Saat portal keluar sudah terlihat, Jinwoo langsung memanggil Kaisel. Semua mata langsung tertuju kepada Jinwoo dan Kaisel. Jinwoo memerintahkan Kaisel untuk membawa ia ke tempat adiknya secepat mungkin yang ia bisa. Terlihat pasukan High Orc bayangan Jinwoo dapat dengan mudah mengalahkan para orc yang menyerang mereka. Setelah semua orc dikalahkan, Jinah bergerak maju untuk menuju pintu. Tapi High Orc menahan Jinah dan menunjukkan bahwa ada segerombolan orc yang menuju ke tempat mereka. Di dalam gate, tampak penghalangnya sudah mulai pecah. Bos orc itu mengatakan penghalang itu sudah terangkat. Ia yang bernama Groktar, kepala suku Red Blade. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan dirinya sekarang. Orc itu melaporkan kepada Groktar bahwa ada 3 High Orc menolong para manusia. Groktar merasa itu sangat memalukan bagi suku mereka yang tidak dapat mengalahkan 3 High Orc. Groktar mengatakan,
agar menunjukkan jalan kepadanya, dan ia akan membunuh mereka semua. Di dalam Red Gate, tampak para semut berpesta pora membantai semua yang ada di jalan mereka. Para hunter ketakutan dan berpikir untuk keluar. Mereka takut kalau para semut berbalik menyerang mereka. Sedangkan Hunter Park berpikir kalau mereka tidak dapat menyerah sekarang. Bila mereka menyerah, para reporter akan melaporkan ketidakmampuan mereka. Hunter Park menguatkan tekadnya. Mereka tidak boleh takut dengan beberapa pasukan semut bayangan milik Jinwoo. Hunter Park terkejut melihat Beru berdiri di depannya. Hunter Park mencoba menyuruh Biru untuk terus maju, tapi Biru tetap diam tak bergerak. Sambil tersenyum pasrah dan keringat mengucur deras, Hunter Park mencoba lagi menyuruh Biru terus maju. Tiba-tiba Biru menghilang, dan dalam sekejap ia muncul lagi. Beru melemparkan sesuatu di hadapan Hunter Park, lalu berteriak seakan memerintahkan para semut untuk terus maju. Tampak Hunter Park sedikit syok melihat kelakuan Biru, tapi ia mengajak para rekannya untuk melihat apa yang Biru lempar barusan. Ternyata itu kepala Death Knight. Mereka tak menyangka kalau Biru dapat membunuh monster tingkat tinggi hanya dalam sekejap. Hunter Park mengatakan kalau monster tingkat tinggi menjatuhkan kristal yang sangat berharga. Apakah mereka semua tetap ingin mundur? Ternyata para anggota guildnya mata duitan semua, dan mereka makin bersemangat untuk terus maju. Tampak para High Orc kesulitan untuk melawan Groktar dan gerombolan Orc yang bersamanya. Groktar mulai mengejek para High Orc. Ia ingin agar para High Orc melakukan perlawanan yang menarik baginya. Tampaknya kekuatan Groktar jauh melebihi para High Orc. Tapi berapa kali pun High Orc itu terbunuh, mereka tetap beregenerasi seperti semula. Melihat itu, Groktar merasa para High Orc berada dalam pengaruh sihir. Ia merasa mampu membunuh para High Orc ratusan kali bila dibutuhkan. Tapi suara untuk membunuh manusia semakin memburuk dan menyakiti kepalanya. Groktar berpikir kalau para High Orc dalam pengaruh sihir, maka ia harus menyingkirkan penyihirnya. Groktar mencurigai Jin-Ah sebagai penyihirnya dan memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap dia. Para Orc mulai melumpuhkan satu persatu High Orc yang ada, dan pada akhirnya semua High Orc tidak dapat melindungi Jin-Ah lagi. Groktar menggunakan kesempatan itu untuk menangkap Jin-Ah. Saat Groktar bersiap membunuhnya, Groktar merasakan ada sesuatu dengan kecepatan tinggi mengarah kepada mereka. Lalu Groktar melepaskan cengkramannya dan terdengar suara raungan yang semakin keras. Sembari ketakutan dan gemetar, Groktar mengatakan kalau ada sesuatu yang mengerikan mengarah ke sana. Groktar langsung memerintahkan semua orc agar mundur melarikan diri segera dari sana. Belum sempat mereka mundur dari sana, sesuatu menghantam dengan keras. Lalu ada tangan menepuk kepala Jin-Ah, dan terdengar suara berkata kalau ia sudah aman sekarang. Ternyata, itu adalah suara Jinwoo yang baru saja sampai bersama Kaisel. Saat Groktar hendak mengucapkan sesuatu, tangan Jinwoo terangkat menunjuk kepadanya. Jinwoo mengatakan agar jangan berbicara dan diam tidak bergerak di sana. Jinwoo memeluk Jin-Ah dan mengatakan maaf kalau dirinya terlambat. Lalu Jinwoo mengecek keadaan murid yang lainnya dan tidak lupa mengecek keadaan Song Yi juga. Saat Jinwoo melihat ada bekas cengkraman di muka adiknya, amarahnya langsung meluap. Jinwoo memanggil Igris untuk menjaga Jin-Ah dan memerintahkan pasukannya yang lain untuk mengajak para murid untuk turun. Saat ada orc yang bergerak sedikit saja, Jinwoo menoleh dan memperingatkan, jangan ada yang bergerak. Dengan bantuan Kaisel, satu persatu murid dapat turun dengan selamat. Groktar mengatakan, ia baru tahu kalau semua High Orc itu adalah pasukannya Jinwoo. Lalu ia bertanya siapakah dirinya dan mengapa ia bisa tahu bahasa mereka. Tapi Jinwoo hanya terdiam dan menatap tajam ke arah para orc. Groktar yang melihat Jinwoo tidak berniat untuk menjawab, ia memerintahkan para orc untuk menyerang Jinwoo. Para orc pun maju mengikuti perintah Groktar. Salah satu orc dengan kapaknya menyerang Jinwoo. Jinwoo menangkap tangan orc itu, lalu mencengkeram keras jari orc itu hingga remuk. Sontak orc itu berteriak kesakitan,
Tapi Jinwoo tidak peduli akan hal itu. Lalu Jinwoo membantingnya ke lantai, mengangkat kakinya lalu menginjak kepala orc itu sampai pecah tak berbentuk. Dua orc langsung mendekat kepada Jinwoo. Dengan skill Commander Touch-nya, ia mengangkat dua orc itu lalu meremukkan mereka. Para orc yang tersisa terus maju untuk menyerang Jinwoo. Tapi Jinwoo dengan tangan kosong mencabik-cabik orc itu satu persatu sampai tak bersisa. Para orc dibantai oleh Jinwoo tanpa ada perlawanan yang berarti. Hanya tersisa Groktar saja seorang, lalu Jinwoo menggunakan Commander Touch-nya mencengkeram muka Groktar dan menghantamkan ke tembok. Saat Jinwoo menoleh ke kanan, terlihat para mayat murid bergeletakan di lantai. Keadaannya terlihat sama ketika Jinwoo melihat ke arah kiri. Jinwoo bertanya kepada Groktar, kenapa mereka sangat berniat untuk membunuh para manusia. Groktar menjawab, suara dalam kepalanya terus memerintahkan ia untuk membunuh para manusia. Jinwoo bertanya lagi, apakah suara itu juga memerintahkan Groktar untuk membunuh dirinya? Groktar tidak bisa menjawab pertanyaan itu dan terus berkata agar Jinwoo mengampuni dirinya. Bahkan Groktar sampai menangis memohon ampun untuk dirinya. Melihat respon Groktar, Jinwoo menyadari kalau dirinya tidak terlihat sebagai manusia di mata mereka. Jinwoo mengatakan kalau ia sudah mengampuni Groktar, tapi bukan berarti ia akan melepaskan Groktar begitu saja. Di dalam Gate Busan, terlihat Hunter Jung sedang rebutan mayat monster dengan semut yang mencoba memakannya. Hunter Jung malah terluka karena semut itu, dan mayatnya dimakan juga. Tapi Beru tidak tinggal diam dan memarahi semut yang nakal itu. Lalu Beru memulihkan luka Hunter Jung. Hunter Jung bingung kalau semut itu skill pemulihannya lebih hebat dari dirinya yang seorang healer. Sesampainya mereka di ruangan bos, terlihat bos dungeon itu bersama dengan para penjaganya. Para hunter kaget melihat Archlich yang menjadi bosnya, dan ia bersama dengan 10 Death Knight sebagai penjaganya. Hunter Park berpikir kalau ada banyak bos dungeon yang terkenal. Tapi Archlich mulai dikenal orang setelah kejadian pemusnahan Guild Gold Dragon. Archlich menyapu rata salah satu guild besar di Cina dan menyebabkan dungeon break. Kehancuran massal dapat dihindari karena campur tangan Liu Zigang. Siapapun pasti setuju kalau tim penyerang yang terdiri dari hunter tingkat A tidak akan menjadi lawan yang seimbang untuk bos itu. Hunter yang di belakang memperingatkan kalau banyak undead menuju ke arah mereka. Hunter Park memerintahkan Hunter Jung untuk memblokade pintu masuk. Hunter Jung menggunakan skillnya dan membuat perisai besar yang menghalangi pintu. Karena banyaknya undead yang mencoba masuk, Hunter Jung mengatakan kalau perisainya hanya bisa bertahan 5 menit saja. Di tengah kepanikan para hunter, Beru meraung keras yang membuat kepanikan mereka teralihkan. Lalu Beru maju perlahan mendekati Archlich itu. Archlich menyadari kalau Beru merupakan bagian dari pasukan bayangan. Lalu Archlich mengatakan, mengapa pasukan pribadi raja ada di sini menyerang mereka? Beru mengatakan, kalau ia sudah dipilih oleh sang raja, sedangkan kamu tidak. Archlich tampak panik mendengar perkataan Beru dan meminta agar ia dapat bertemu sang raja secara pribadi. Tapi Beru langsung melompat mendekat dan mencengkeram inti Archlich tersebut. Lalu Beru berkata, sebagai orang yang akan segera mati, dirinya terlalu banyak bicara. Lalu Beru menjatuhkan Archlich ke lantai sambil mencengkeram intinya. Dengan sekuat tenaga, Beru mencabut inti Archlich tersebut. Dengan demikian, Archlich tersebut tamat riwayatnya. Dengan dikalahkannya Archlich, semua undead termasuk para Death Knight langsung mati seketika. Para hunter seakan tak percaya kalau Archlich dikalahkan dengan satu serangan saja. Beru meraung kencang merayakan kemenangannya. Hunter Park tahu kalau Beru itu kuat, tapi ia tak menyangka kalau Beru sekuat itu. Lalu Hunter Yun berkata, dengan pasukan sekuat itu, Jinwoo bahkan tidak perlu masuk ke dalam gate. Ia dapat menyelesaikan dungeon hanya dengan mengirim pasukannya. Mendengar perkataan Hunter Yun membuat Hunter Park berpikir, kalau Jinwoo mungkin tidak dapat mengeluarkan semua pasukannya sekaligus karena akan menghabiskan mananya. Melihat betapa kuat pasukan Jinwoo,
Ia rasa setengahnya saja sudah bisa melebihi kekuatan sebuah guild besar. Hunter Yun menyarankan agar mereka jangan membuang waktu lagi dan langsung merekrut Jinwoo ke guild mereka saja. Hunter Park mengatakan, lebih baik mereka beraliansi saja. Sebuah aliansi antara guild yang baru dibentuk oleh hunter terbaik dunia dan Guild the Knights, satu dari 5 guild besar di Korea. Mendengar perkataan Hunter Park, Hunter Yun mengatakan kalau itu hanya candaan saja dan jangan dianggap serius. Karena setelah hari ini, Jinwoo tidak butuh bantuan mereka lagi. Hunter Park mengatakan kalau Jinwoo mungkin bisa menyelesaikan dungeon dengan pasukannya saja. Tapi ada persyaratan jumlah minimum hunter yang ditetapkan untuk bisa melakukan penyerangan. Tidak ada seorang pun yang dikecualikan dari peraturan ini. Hunter Yun mengatakan kalau Jinwoo akan menambah daya serang mereka dan Guild the Knights akan menyediakan jumlah minimum yang Jinwoo butuhkan. Itu akan menjadi situasi yang sama-sama menguntungkan. Hunter Park mengatakan mereka harus menjalin hubungan baik dengan Jinwoo. Di depan sekolah, terlihat banyak orang tua murid berkumpul. Tidak sedikit dari mereka yang berduka akan kehilangan anak mereka. Sudah dipastikan tidak ada murid yang ditemukan selamat di gedung sekolah itu. Di dalam mobil, Pak Goh berkata kepada Jinwoo, kalau ada 213 murid yang melarikan diri dan semuanya selamat. Selain itu, hanya 10 murid yang diselamatkan Jinwoo dari dalam gedung itu. Lalu Pak Goh menyerahkan HP-nya kepada Jinwoo untuk memperlihatkan sesuatu. Pak Goh mengatakan, kalau itu grafik yang menunjukkan peningkatan kemunculan gate di Korea dalam 6 bulan terakhir. Dan statistiknya sama dengan yang terjadi di seluruh dunia. Tetapi, itu bukan satu-satunya fenomena yang sedang terjadi. Semakin banyak yang terbangkitkan mendaftarkan diri untuk dievaluasi. Dengan kata lain, dengan semakin banyaknya gate yang muncul sama dengan jumlah hunter yang semakin bertambah untuk menutup gate itu. Sepertinya dunia sedang mempertahankan keseimbangannya. Jinwoo mempertanyakan, apa maksud Pak Goh mengajak dirinya berbicara hari ini? Pak Goh menyerahkan setumpuk dokumen dan berkata, ini dokumen resmi yang berisi permintaan untuk bertemu dirinya. Orang-orang dari penjuru dunia meminta untuk bertemu dengan Sung Jinwoo. Pak Goh yakin kalau Jinwoo sudah bertemu beberapa dari mereka melalui jalur tidak resmi. Pak Goh berkata, sejujurnya asosiasi tidak punya hak untuk menghentikan mereka. Asosiasi hanya mampu menjaga informasi pribadi dirinya sesuai dengan permintaannya. Semua keputusan tergantung dirinya mau atau tidak untuk menemui mereka. Tapi kalau Jinwoo meninggalkan Korea, Pak Goh yakin kalau Korea tidak akan bisa bertahan. Tak lama berselang, mereka tiba di rumah sakit tempat Jin-ah dirawat. Saat Jinwoo akan keluar dari mobil, Pak Goh memanggil dirinya. Pak Goh mengatakan kalau ia akan melakukan segenap kekuatannya untuk menyediakan sumber daya yang Jinwoo butuhkan. Ia berharap Jinwoo tetap di Korea saja. Pak Goh menceritakan kalau Korea mempunyai 10 hunter rank S termasuk Jinwoo, tapi mereka sudah kehilangan 3 hunter. 2 hunter mati di tangan monster, dan 1 lagi pergi ke Amerika. Asosiasi tidak bisa terus menghiraukan masalah ini. Mereka harus melakukan bagian mereka dan menghasilkan yang terbaik. Jadi Pak Goh meminta Jinwoo agar memberitahu dirinya bagaimana mereka bisa membantunya. Jinwoo mengatakan ada sesuatu yang diinginkannya. Ia ingin agar bisa masuk sendirian ke dalam gate tingkat tinggi. Pak Goh menanyakan, apakah Jinwoo ingin agar batasan jumlah dihilangkan untuknya? Dan Jinwoo menjawab iya. Pak Goh mengatakan, kalau peraturan itu dibuat untuk keselamatan para hunter, untuk mencegah mereka sembarangan masuk ke dalam dungeon dan membuat diri mereka terbunuh. Tiba-tiba Pak Goh tersadar, ternyata itu alasan Jinwoo membentuk sebuah guild. Jinwoo bertanya apakah dirinya meminta terlalu banyak. Pak Goh menjawab, sepertinya akan sulit, tapi bukan hal yang mustahil. Terlihat seorang aktris bernama Soo Hyun. Ia ditelepon oleh Jinwoo untuk masuk ke dalam guildnya. Jinwoo mengatakan kalau Soo Hyun tidak perlu mengerjakan apa-apa,
akan lebih baik bergabung dengan guildnya daripada menjadi perwakilan guild ayahnya. So-hyun merasa terlalu mendadak mengajaknya masuk ke dalam guild. Ia merasa kalau Jin-Woo sudah ditipu oleh seseorang untuk bergabung ke dalam guild yang belum terbentuk sama sekali. Tapi Jin-Woo langsung memberitahu So-hyun oleh siapa dirinya diajak masuk. Di kantor guild Ah-jin, Jin-Woo dipertemukan dengan orang yang disarankan oleh Jin-Woo. Orang itu bernama Yu Soo-hyun, seorang hunter rank A dan sepupu dari Jin-Woo. Ternyata So-hyun sangat senang bisa bertemu dengan Jin-Woo idolanya. So-hyun mengatakan kalau ia sangat bersemangat bertemu dengan Jin-Woo karena Jin-Woo menghilang setelah mengacaukan konferensi pres Lee Min-sung. Jin-Woo bertanya, apakah tidak akan ada masalah bila So-hyun bergabung ke Guild Ah-jin? So-hyun menjawab, akan lebih baik daripada harus berurusan dengan Yu Jin-sung. Jin-Ho mengatakan kalau Jin-sung adalah kakaknya yang mempunyai sifat buruk itu. Kemudian So-hyung meminta foto selfie dengan Jin-Woo untuk dimasukkan ke dalam sosial media. Di gedung parlemen Korea Selatan, terlihat seorang senator tidak menyetujui permintaan yang diajukan oleh Jin-Woo. Senator itu mengatakan bahwa regulasi itu diajukan setelah Jin-Woo membentuk guildnya. Ia tidak setuju akan perlakuan istimewa yang Pak Go berikan pada Jin-Woo dan meminta agar Pak Go menjelaskan apa maksud dari semua itu. Pak Go mengakui kalau semua ini adalah perlakuan istimewa untuk Jin-Woo. Ia ingin menanyakan pendapat kepada semua orang yang hadir saat ini. Mereka mempunyai pilihan tim penyerang yang berisi 20 hunter tingkat A, atau tim penyerang yang berisi Jin-Woo seorang. Bila terjadi dungeon break, mana yang akan mereka pilih? Pak Go mengatakan, kalau senator baru saja membeli rumah baru di dekat Guild The Hunters. Apa alasan untuk membeli rumah yang sangat mahal di area itu? Pastinya karena keamanan, dan berlaku juga untuk semua orang di negara ini. Siapapun yang mempunyai uang pasti ingin tinggal di tempat yang aman. Guild dari seluruh penjuru dunia mati-matian untuk mendapatkan Sung Jin-Woo. Apa ia akan tetap tinggal di Korea bila keinginannya tidak dipenuhi? Pak Go mengingatkan agar mereka tidak melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Mengingat Hwang Dong-so yang meninggalkan mereka untuk Amerika. Hunter Cha melihat di media sosial kalau So-hyun bergabung ke dalam guildnya Jin-Woo. Entah apa yang dirasakan Hunter Cha hingga ia gemetar melihat postingan itu. Hari di mana Ah-jin Guild melakukan debut pertamanya. Jin-ho terkejut melihat besarnya gate yang akan mereka masuki. Jin-woo berpikir, Jin-ho mungkin akan jungkir balik bila ia melihat besarnya gate di Busan. Tampak reporter sangat bersemangat dan berusaha mewawancarai Jin-woo tentang debut guild miliknya. Jin-woo berkata kepada Pak Woo, ia pikir asosiasi akan menjaga kerahasiaan data miliknya. Lalu Pak Woo menjawab, benar mereka menjaga informasi pribadi Jin-woo. Tapi mereka tidak dapat menghentikan publik untuk mengetahui di mana lokasi gate yang terbuka. Dan Jin-woo harus lebih hati-hati soal apapun yang diposting di sosial media mulai dari sekarang. Jin-ho menyarankan agar mereka memanggil tim pengumpul dan tim penambang karena ia tidak mampu melakukan semua hal itu sendirian. Lalu Jin-woo mengatakan kalau semua itu akan dikerjakan oleh pasukan bayangannya saja. Pak Woo cukup terkejut setelah mengukur para pasukan bayangan Jin-woo. Mereka semua mempunyai rank tingkat B atau di atasnya. Dengan kualitas tim seperti ini, sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kualifikasi penyerangan gate tingkat A. Pak Woo berpikir, orang-orang yang tidak setuju atas hak istimewa yang Jin-woo dapatkan adalah orang-orang bodoh. Lalu Pak Woo membuka jasnya dan memakai equipment miliknya sambil berkata, Pak Go meminta dirinya untuk melihat penyerangan hari ini. Pak Go ingin tahu apakah aman atau tidak. Ia harap Jin-woo tidak keberatan kalau dirinya menemani mereka sebagai tim pemantau untuk hari ini. Jin-woo mengatakan ia harap Pak Woo baik-baik saja dan jangan kaget. Sesampainya mereka di dalam dungeon, monster yang ada di sana adalah naga beast tingkat A. Pasukan bayangan Jin-woo mendominasi para monster itu, terutama Beru yang kekuatannya jauh dibandingkan yang lainnya.
Pak Wu berkata, kalau para monster bukan tandingan pasukan bayangan Jinwu, karena pasukan bayangannya terus beregenerasi. Tapi perhatian Pak Wu tertuju kepada Igris. Saat Igris mengayunkan pedangnya, keluar petir menyambar sekitarnya. Pak Wu berpikir, hanya penyihir tingkat tinggi yang menguasai sihir petir. Keahlian pedang Igris juga tidak main-main. Tebasannya mengalahkan banyak monster dalam sekejap. Bahkan Pak Wu berpikir, dirinya tidak mungkin dapat mengalahkan Igris bila bertarung 1 lawan 1. Saat ada semut nakal yang hendak memakan mayat monster, Jinwu langsung menendang semut itu dan berkata, ia sudah memperingatkan jangan memakan mayat monster karena mereka berharga. Jinwu juga memerintahkan pasukan bayangannya untuk bekerja keras mengumpulkan mana kristal. Pak Wu berpikir kalau Jinwu dapat menyelesaikan dungeon tingkat A, mengumpulkan mayat monster, dan menambang mana kristal sendirian. Ini bukan sekedar penyerangan satu orang. Sekarang ia mengerti kenapa Pak Goh menyuruh dirinya mengamati Jinwu hari ini. Saat mereka tiba di ruangan bos, Jinwu memanggil semua pasukan bayangannya yang tidak bekerja. Pak Wu bertanya kenapa ia memanggil kembali pasukannya. Ia yakin kalau pasukan bayangannya cukup kuat untuk mengalahkan bos itu. Jinwu mengatakan kalau terlalu bergantung kepada pasukannya, ia akan kehilangan sentuhannya. Jinwu langsung bergerak menghampiri bos itu. Tapi hanya dalam sekali serang, bos itu dikalahkan. Jinwu naik level ke 101, tapi yang lebih membuatnya senang, semua skill jobnya naik level juga. Jinwu hampir tidak percaya kalau job skill miliknya naik level juga. Cooldown Shadow Exchange juga turun menjadi 2 jam. Pak Wu berpikir, kalau sisik naga beast cukup kuat untuk dibuat menjadi perisai atau armor, tapi Jinwu menembus sisiknya hanya dengan kedua pisaunya. Tanpa buang waktu, Jinwu langsung mengekstrak mayat bos itu. Ternyata naga beast itu ranknya setara dengan Tusk, tapi bentuknya saja yang mengecil. Mana yang dikeluarkan juga sangat besar, ia rasa kekuatannya juga setara dengan Tusk. Jinwu merasa kalau naga beast ini akan jadi tambahan yang besar bagi pasukannya. Sistem meminta agar Jinwu memberi naga beast itu sebuah nama. Ia memutuskan memberi nama Jima. Seisi dungeon bergetar menandakan gate akan segera tertutup. Jinwu memikirkan apa yang harus ia lakukan dengan mayat bos itu. Tak lama berselang, tampak para reporter terpana melihat sesuatu. Ternyata Tusk dengan mode raksasa membawa mayat bos naga keluar dari dungeon. Para reporter pun segera meliput kejadian langka itu. Tampaknya Tusk kelihatan malu-malu dan menikmati potretan para reporter. Tampak Pak Wu tidak bisa berkata-kata setelah mereka keluar dari dungeon itu. Pak Wu menceritakan apa yang terjadi dalam penyerangan yang Jinwu lakukan kepada Pak Goh. Pak Goh mengatakan, kalau Pak Wu sudah melihat berbagai macam penyerangan dalam beberapa tahun terakhir. Setelah mendengar laporannya, Pak Goh mengerti kalau hunter berpengalaman seperti Pak Wu sampai terkejut. Pak Wu mengatakan kalau yang ia saksikan bukan penyerangan, tapi pembantaian. Setelah selesai dengan laporannya, Pak Goh mempersilahkan Pak Wu untuk pergi. Pak Goh berpikir, kalau menyebut Jinwu sebagai tim penyerang satu orang sepertinya kurang tepat. Dia adalah guild itu sendiri. Sepertinya peringkat hunter dunia akan berubah. Shinjuku, Tokyo di negara Jepang. Kota yang dipenuhi mobil, sepeda, dan manusia tiba-tiba berhenti bergerak. Mereka semua melihat ke atas. Sebuah gate berukuran raksasa yang mengerikan, menjulang tinggi di langit.